Pembagian ilmu ada 3. Yang pertama, tanpa proses pencarian, tanpa belajar, nanti pintar sendiri. Itu namanya ilmu dengan istilah disebut darurah akliyah, ad-darurah al-akliyah. Ini pembagian ilmu ada 3. Yang pertama, ilmu ad-darurah al-akliyah. Artinya apa? Ilmu yang gak pakai belajar ntar ngerti. Apa itu contohnya? Nih, besar, kecil. Nih, ini kecil, ini besar. Dulu waktu kita bayi, gak ada yang ngajarin. Nih, siapa nih? Tong, ini kecil ya, ini gede. Gak perlu diajarin. Nanti dia tahu sendiri ini apa? Ini kecil, ini gede. Kemudian duduk. Siapa waktu bayi diajarin, ayo duduk. Cara berdiri gak perlu. Dia duduk, berdiri, berjalan dengan sendirinya apa? Bisa. Anak bayi baru lahir nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri, nggak bisa berjalan. Tapi nanti lama-lama dia belajar sendiri, udah bisa. Itu namanya ad-darurah al-akliyah. Kecil, ini gede, ini kurus, ini gemuk, nggak usah diajarin, lama-lama dia bisa sendiri. Itu namanya ilmu yang nggak pakai belajar. Nah, yang kedua namanya ilmu ad-darurah al-hissiyah. Ini ilmu pakai belajar tapi sedikit. Ilmu ini pakai belajar tapi sedikit. Contohnya warna. Ini warna hitam, ini warna biru, ini warna coklat, hijau. Itu ada belajar tapi sedikit, belajarnya sebentar. Warna-warni. Kemudian rasa, ini asin, apa? Garam. Ini rasanya begini, asin, air laut, manis. Terus apa lagi? Pahit. Itu ada belajar tapi sedikit. Dulu kita mungkin nggak tahu. Waktu kecil makan garam dibilang manis. Padahal apa? Asin. Yang begini rasanya bukan manis tapi rasanya apa? Asin. Ini pahit. Ini payau. Itu apa, rasa-rasa itu belajar. Warna belajar tapi nggak perlu waktu yang lama. Belajar cepat. Nah, ini namanya ilmu hissiyah. Ilmu hissiyah itu rasa. Nanti bisa sendiri. Ada darurah. Darurah itu kecil gede, duduk, berdiri, berjalan, tidur. Kita nggak ada yang belajar diajari tidur. Nih cara tidur, meremin apa? Meremin mata. Terus nggak ada yang begitu. Plek, tidur sendiri aja tuh. Tapi dia tahu tidur bagaimana, begini bangun bagaimana. Itu namanya ilmu al-akliyah daruriyah, yaitu secara darurat dia udah bisa sendiri. Yang kedua, belajarnya sedikit tentang warna, rasa, terus apa lagi? Dingin, panas. Ini lagi panas, ini lagi dingin. Itu belajar juga tapi sedikit. Nah, yang ketiga ini nih. Ilmu yang namanya al-kasbu wal istidlal. Ini al-kasbu wal istidlal. Apa ini? Ilmu yang didapat melalui proses belajar yang panjang dan dibutuhkan kesungguhan serta kesabaran. Ini yang namanya ilmu agama. Tuh, ilmu agama nih nggak bisa bim salah bim apa? Pinter, baru belajar setahun udah jadi ulama, nggak bisa. Perlu apa? Proses belajar yang panjang, lama. Dibutuhkan kesungguhan, bener-bener. Kalau belajar cuma asal-asalan nggak mungkin jadi apa? Dan juga kesabaran, harus ada sabar. Nah, ini tentunya ilmu yang namanya ilmu agama. Kalau ilmu yang lain belajar juga tapi gak sehebat agama. Kedokteran ada, ilmu keinsinyuran, ilmu masak, belajar. Tapi ilmu agama lebih lagi. Ilmu agama ini lebih. Ini hebatnya syariat Islam. Semakin kita belajar, semakin dalam dan semakin dalam. Makanya orang yang banyak belajar dalam ilmu agama, dia merasa bodoh karena banyak ilmu yang dia belum tahu. Semakin sedikit belajar, semakin sedikit merasa pinter. Semakin kagak belajar, semakin merasa pinter. Ini orang-orang bodoh merasa pinter. Kenapa? Karena nggak belajar. Kalau kita belajar, oh ternyata banyak ilmu yang kita belum tahu. Ini namanya ilmu apa? Al-kasbu wal istidlal. Apa itu al-kasbu wal istidlal? Ilmu yang didapat dengan proses belajar yang panjang, perlu kesabaran dan perlu kesungguhan. Jadi nggak ada belajar agama setahun pinter, itu nggak ada ceritanya.
Ustaz, ini alhamdulillah Ustaz, saya punya guru dibaca-baca langsung pinter. Nah, nggak mungkin. Kalau ada yang begitu enak banget ya kita apa? Orang pada mau bayar, itu nih, Pak, bacain saya mantra-mantra langsung jadi orang pinter. Nggak ada ceritanya. Tidak ada apa yang hatta mak Ustaz, tapi ini apa bapaknya ulama, ibunya alimah, perempuan yang alim, bapaknya apa seorang ayah, seorang ulama besar, lahir anaknya nggak bakal jadi pinter, tapi tetap proses apa belajar. Nggak ada orang yang dilahirkan dalam keadaan alim, walaupun bapak ibunya, bapaknya alim, ibunya alim, neneknya, kakeknya, semuanya tetap waktu lahir dalam keadaan tidak alim. Harus lewat apa? Belajar, lewat belajar. Oleh karena itu, untuk menjadi orang yang mengerti agama harus kita bersabar untuk kita belajar. Jadi sekali lagi, nggak ada orang yang pinter agama belajarnya hanya sesaat, tapi dia perlu proses yang panjang, kesungguhan dan kesabaran. Jadi kalau orang yang nggak sabar nggak bisa jadi alim. Orang yang singkat nggak mungkin bisa. Pesantren kadang-kadang ada orang 6 tahun, 10 tahun. 10 tahun, kita 10 tahun, 10 tahun habis begitu belajar lagi, 5 tahun lagi, belajar lagi. Begitu 20 tahun baru bisa apa? Kelihatan. Kalau baru apa? 3 tahun, setahun nggak bisa jadi. 3 tahun belajar lagi. 3 tahun belajar lagi, itu boleh. Nggak mesti satu tempat, tapi kita bisa belajar dimanapun kita berada harus apa? Belajar. Dan saat itu baru bisa menjadi apa? Ulama. Insya Allah Allah jadikan kita orang-orang yang berilmu, dan insya Allah Allah berikan kesabaran dan kesungguhan, dan semoga Allah jadikan kita para ulama. Amin ya rabbal alamin.